Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Oshinoko. Dan kali ini tuh sendiri tuh mengenai chapter ke 133-nya. Spoiler ya, tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, seperti biasa, aku tidak akan menampilkan raw panel karena memang bakalan pasti kena copy kanan dari pihaknya YouTube, jadi ya kalian dengerin aja lah gitu kan. So, chapter ke 133-nya ini tuh sendiri tuh dibuka dengan keadaan syuting filmnya si Aqua ya masih gitu kan. Ya, masih dalam keadaan syuting filmnya dari si Aqua yang berjudul Kebohongan di 15 tahun yang lalu. Dimana di sini Ruby terlihat masih kesulitan untuk memahami emosi Ai di masa lalu. Dimana pengambilan gambar berulang kali pun terus terjadi gitu kan, sampai akhirnya mereka itu istirahat karena Ruby ini tuh nggak bisa gitu kan menampilkan sosok Ai yang diinginkan oleh sutradara Gotanda itu sendiri. Ya, lagi-lagi Ruby tidak bisa memerankan karakter Ai yang sebenarnya. So, di sini seperti biasa Arima datang untuk memberikan semangat ya kepada si Ruby, dimana Arima menawarkan Ruby air untuk diminum, yang hal itu juga bisa menenangkan emosi dan kepalanya si Ruby agar tetap fokus nantinya. Dimana Ruby juga mengatakan kepada si Arima kalau ia sama sekali tidak bisa memahami bagaimana perasaan Ai di masa lalu. Ya, Ruby yang awalnya itu menganggap bahwa dialah orang yang paling kenal dan paling dekat dan paling memahami soal si Ai, malah tidak bisa memahami perasaan Ai itu sendiri yang aslinya. So, saat Ruby bertanya kepada si Arima apakah yang harus dia lakukan, Arima pun sedikit bercerita kalau setelah ia bertemu dengan Nino yang asli kemarin, ia pun merasakan kalau Nino sangat membenci Ai, bahkan ketika Ai sudah mati sekalipun. Dan Arima pikir kalau kebencian Nino sudah seperti fans fanatik yang tidak ingin Ai ini tuh dimiliki sama orang lain. Dan dengan kematiannya si Ai, Nino pun berpikir kalau tujuannya agar Ai ini tuh tidak bisa dimiliki oleh orang lain pun akhirnya terwujud. Ya, kebencian yang menjadi bentuk cinta yang salah gitu. Nah, dari perspektif tersebut, Arima berkata kalau sosok Ai yang dilihat sama si Nino sudah pasti memiliki emosi dan tingkah laku yang tidak mudah untuk ditiru oleh orang lain. Pesona yang hanya ada satu, dan level tersebut itu bukanlah level yang bisa Ruby ini tuh gapai. Nah, mendengar hal tersebut Ruby pun menangis dan Arima menyuruh Ruby untuk beristirahat hari ini agar pikirannya itu jadi tenang lagi lah gitu kan. Meskipun Ruby membalas kalau Arima tidak perlu mencemaskan dirinya. Nah, alasan Ruby sebenarnya menangis adalah bukan karena perasaannya kepada Ai yang tidak sampai, melainkan karena Ruby sangat khawatir mengenai masa depan dari teman-temannya. Semua orang yang terlibat di dalam film tersebut, ya, dimana Ruby tahu kalau banyak orang di sini yang pendapatannya itu berasal dari ya film gitu kan, dari industri seni peran gitu kan. Ya, dia takut kalau film ini tuh jelek nantinya akan mempengaruhi karir teman-temannya. Makanya dari itu Ruby ingin film ini tuh sukses dan bisa membuat nama-nama teman-temannya itu jadi lebih terkenal lagi lah. Dan saat Arima mendengar hal tersebut, Arima merasa senang dan mengatakan kepada si Ruby kalau ia tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Karena saat Arima keluar dari Bekomachi, Arima akan benar-benar memulai karirnya yang baru. Bahkan ia juga tidak ingin terus-terusan dibayangi oleh masa lalunya dengan nama besar artis cilik berbakat yang sudah lama itu berlalu. So, soal sikap Ruby yang memikirkan banyak orang, tentu saja Arima paham soal itu. Dan ia juga pasti akan melakukan hal yang sama jika si Arima ini tuh menjadi si Ruby. Maka dari itulah Arima di sini itu ada untuk membantu Ruby keluar dari masalahnya. Ya, memerankan Ai dengan sangat sempurna, menghasilkan film yang bagus adalah bentuk perjuangan Ruby untuk lepas dari bayang-bayang masa lalunya, menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan agar mereka berdua itu, Aqua dan Ruby, bahkan Ichigo Family itu sendiri bisa terus maju ke depannya. Dan untuk itulah Ruby harus tampil sempurna saat memerankan karakter Ai Hoshino ataupun ibunya itu sendiri. Nah, Arima yang juga mengatakan kalau ia sebenarnya tidak tahu ya apapun mengenai Ruby dan Aqua serta Ai di masa lalu. Namun ia yang mengingat masa kecilnya, di mana Arima kecil yang terus-terusan mengucapkan cita-citanya untuk bisa berakting dengan sangat baik, sedikit mengerti kalau semua orang itu punya tujuannya masing-masing dan impian yang ingin mereka itu wujudkan. Dan hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan untuk saat ini, ya, membantu Ruby untuk bisa menjadi sosok Ai dalam berakting. Nah, Arima akan memberikan semua yang ia tahu selama ini soal akting agar Ruby menjadi lebih baik lagi. Dan saat Ruby menanyakan kenapa, Arima pun menjawab kalau alasan ia keluar dan berhenti menjadi idol adalah karena Ruby. Arima yang sadar kalau ia tidak akan bisa melampaui Ruby Hoshino sebagai seorang mega idol seberapa keras pun dia itu berusaha. Maka dari itulah Arima juga mengatakan kalau ia hanyalah figuran bagi si Ruby dan merasa cemburu dengan popularitasnya si Ruby sebagai mega idol walaupun ia adalah seorang center grup itu sendiri.
Dan Arima mengatakan hal itu dengan nada keras dan diakhiri dengan sebuah kalimat seperti itulah mungkin ucapan yang ibumu dengar, Ruby. Perasaan iri yang tertuju pada sosok dari Ai Hoshino seperti apa yang sedang kamu rasakan untuk saat ini. Ya, Arima ingin mengatakan kalau Ai selalu merasa sendiri dan menjadi objek rasa iri oleh lingkungannya itu sendiri dan itu sangat menyakitkan banget. Ya, Arima akan terus membuat Ruby menerima rasa kebencian orang lain untuk membuatnya itu bisa memahami perasaan Ai di masa lalu. Bahkan Arima juga mengatakan kalau ia sesekali pernah berharap Ruby itu tidak pernah ada di dunia ini. Dan kalau Ruby tidak ada, ia akan merasa sangat bahagia. Ya, seperti itulah tekanan yang diterima sama si Ai di masa lalu. Meski sakit bahkan sampai Ruby ini tuh terlihat menangis, namun bagi Arima ini adalah jalan agar Ruby bisa memahami perasaan ibunya. So, apakah metode ini akan berhasil ke depannya? Ya, kita lihat saja lah nanti untuk chapter ke-134 minggu depan gitu kan, yang ternyata tidak ada libur. Jadi, manganya bakalan keluar setiap 1 minggu sekali ke depannya. So, jadi kira-kira seperti itulah gambaran kasar dari isi chapter ke-133 pada serialnya Oshi no Ko itu sendiri. Dan jika ada yang salah, aku minta maaf. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.